Halo teman-teman, bertemu lagi di Notes. Hari ini kita akan membahas materi tentang IPA, yaitu pembelajaran IPA SD, hakikat IPA sebagai produk dan proses. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian dari hakikat IPA itu sendiri. Nah, di sini kata IPA merupakan singkatan dari ilmu pengetahuan alam. Kata-kata ilmu pengetahuan alam merupakan terjemahan dari kata-kata bahasa Inggris, yaitu natural science, secara singkat sering disebut science. Natural artinya alamiah, berhubungan dengan alam, atau bersangkut paut dengan alam. Di sini, science artinya ilmu pengetahuan. Jadi, ilmu pengetahuan alam atau biasa disingkat dengan IPA atau sains itu secara harfiah dapat disebut sebagai ilmu tentang alam ini, ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam. Menurut Iskandar, tahun 1997, halaman 2, ilmu pengetahuan alam adalah pengetahuan manusia yang luas yang didapat dengan cara observasi dan eksperimen yang sistematik, serta dijelaskan dengan bantuan aturan-aturan, hukum-hukum, prinsip-prinsip, teori-teori, dan hipotesa-hipotesa. Di sini, hakikat IPA sebagai produk. Nah, hakikat IPA sebagai produk itu artinya adalah hasil yang diperoleh setelah melakukan pengamatan atau observasi yang tersusun secara sistematis dan lebih sederhana sesuai dengan pemahaman dan kemampuan anak. Contohnya, dari hasil pengamatan tanaman di tempat terang dan di tempat gelap, maka dihasilkan perbedaan antara bentuk daun, tinggi tumbuhan, dan juga warna tumbuhan. Sedangkan menurut Iskandar tahun 1947 halaman 2, di sini IPA sebagai produk adalah kumpulan hasil kegiatan empirik dan kegiatan analitik dari para ahli saintis sejak berabad-abad berupa fakta, data, konsep, prinsip, dan teori-teori. Jadi, hasil yang berupa fakta yaitu dari kegiatan empirik berdasarkan fakta. Empirik itu artinya berdasarkan fakta. Nah, sedangkan data konsep, prinsip, dan teori dalam IPA merupakan hasil kegiatan analitik. Fakta dalam IPA itu artinya adalah pernyataan-pernyataan tentang benda yang benar ada atau peristiwa-peristiwa yang betul-betul terjadi dan sudah dapat dibuktikan kebenarannya. Misalnya, air mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Konsep IPA. Di sini konsep IPA itu merupakan penggabungan ide antara fakta-fakta yang ada. Hubungannya satu dengan yang lainnya. Misalnya, energi, air, tumbuhan, massa, dan gaya. Prinsip IPA. Prinsip IPA adalah generalisasi tentang hubungan di antara konsep-konsep. Misalnya adalah udara yang dipanaskan itu memuai. Di sini, konsep prinsip ini menggabungkan konsep udara, panas, serta pemuaian. Artinya, udara akan memuai jika udara tersebut dipanaskan atau cuacanya panas. Hukum alam. Hukum alam adalah prinsip-prinsip yang sudah diterima dan bersifat lebih kekal. Misalnya, hukum kekekalan energi bunyi, bahwa dalam suatu interaksi tidak ada energi yang diciptakan maupun dimusnahkan, tetapi hanya berubah dari suatu bentuk ke bentuk yang lain. Teori ilmiah.
Teori ilmiah adalah kerangka yang lebih luas dari fakta-fakta, data-data, konsep-konsep, dan prinsip-prinsip yang sering berhubungan. Teori ini dapat berubah jika ada bukti-bukti baru yang berlawanan dengan teori tersebut. Misalnya, teori meteorologi membantu para ilmuwan untuk memahami mengapa dan bagaimana kabut dan awan terbentuk. Jadi kita sudah membahas tentang hakikat IPA sebagai produk. Sekarang kita akan membahas tentang hakikat IPA sebagai proses. Hakikat IPA itu sendiri yang merupakan sebagai proses, merupakan suatu kegiatan yang dilakukan melalui tahapan-tahapan yang telah terorganisir dengan baik dan berpedoman pada metode ilmiah tertentu yang bertujuan untuk memperoleh suatu informasi atau data baru yang berhubungan dengan IPA. Dapat juga diartikan sebagai strategi atau cara yang dilakukan para ahli saintis dalam menemukan berbagai hal tersebut sebagai implikasi adanya temuan-temuan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa alam. Jadi, dalam prosesnya kita bisa berpikir dalam memecahkan suatu masalah yang ada di lingkungan. Oke, IPA itu disusun dan diperoleh melalui metode ilmiah. Untuk itu, diperlukan sejumlah keterampilan sains yang sering disebut dengan science process skills, meliputi mengenal dan merumuskan masalah, mengumpulkan data, melakukan percobaan atau penelitian, melakukan pengamatan, melakukan pengukuran, menyimpulkan, serta mengkomunikasikan pengetahuan atau melaporkan hasil penemuan. Nah, di sini, di dalam penyelidikan suatu ilmiah terbagi menjadi 7 tahapan, antaranya observasi atau pengamatan, prediksi, interpretasi, merencanakan atau melaksanakan penelitian ilmiah, mengendalikan variabel, hipotesis, dan kesimpulan. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa hakikat IPA sebagai produk dan proses tidak bisa dibedakan atau dipisahkan, karena produk dan proses mempunyai hubungan terikat satu dengan yang satunya lagi dalam melakukan pengamatan ilmiah. Baiklah teman-teman, itu tadi pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.